Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bulan suci Ramadan tersebut, dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, termasuk dia adalah orang-orang yang berhubung. Berapa tahun kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun, hanya sedikit yang terlewat. Kalau kita untuk berbuat ibadah kepada Allah, berapa tahun kita sudah beribadah? Tapi Allah berikan 1 bulan, yang bulan itu pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Setiap hari orang-orang dilepaskan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan tersebut. Karena melakukan kegiatan. Lihatlah, sebagian muslim kita, orang yang tidak pernah melakukan ketaatan, tapi begitu datang Ramadan, dia atas apa yang kita lakukan ketika datang bulan suci. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, para ulama menyebutkan, tanamkan di diri kita akan pentingnya bulan suci tersebut. Karena banyak sebagian umat muslim dia lalai akan bulan itu. Betapa betul beruntungnya kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Amal yang wajib itu dilipat gandakan, amal yang sunnah dibuat wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita hamba-hamba. Jangan katakan nanti ketika kita dimasukkan ke nerakanya Allah, Allah itu tidak sayang kepada kita. Kita yang hari ini menzalimi diri kita sendiri. Kita sudah diturunkan Al-Quran, itulah jalan menuju surganya Allah. Tapi kita kadang enggan sebagai seorang muslim. Kita tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Maka nanti ada yang divonis oleh Allah untuk masuk ke nerakanya. Hari ini jamaah, kenikmatan ini tidak seberapa. Kesengsaraan yang kita dapatkan hari ini pun belum seberapa. Tapi begitu nanti kita ketika dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya, kita minta mohon ampun, keluar mata darah kita pun tidak akan diberi. Allah tidak kasihan lagi kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu kepada kita. Modal kita di dunia ini adalah waktu. Ketika waktu kita selesai di dunia ini, maka selesailah kita. Walikulli umatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sya'an wa la yastaqdimun. Kata Allah, kehidupan ini ada batasnya. Apabila kematian datang, maka kematian itu tidak bisa dimajukan atau dihidupkan sedikit pun. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntu burijin sayyidah. Kemanapun kalian pergi, kata Allah, dimanapun kalian berada, walaupun kalian bersembunyi di peti besi, akan tetapi yang namanya kematian pasti akan sampai. Maka jamaah hari ini sadarlah, kita ini cepat atau lambat pasti akan meninggal. Kita akan mati. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini adalah tempat yang harus kita tinggalkan. Kita akan berpindah kepada alam selanjutnya. Itulah keimanan seorang muslim. Ada kehidupan setelah kehidupan selanjutnya. Keimanan seorang muslim itu adalah tidak dalam kehidupan dunia ini. Maka kita berpindah kepada alam barzakh. Berapa tahun? Kita tidak tahu. Lihat Fir'aun sama. Berapa tahun dia hidup dunia ini? Para sejarawan mengatakan mungkin sekitar 100 tahun atau 200 tahun kita tahu. Tapi dia berada di alam barzakh lebih dari 3000 tahun. Setiap hari neraka itu ditampakkan. Belum lagi kita nanti dikumpulkan kepada manusia. Belum lagi nanti kita menunggu catatan amal hisab. Apakah kita catatan kita, rapor kita mendapat catatan sebelah kanan atau sebelah kiri. Belum lagi kita soal kita nanti. Maka jamaah, sebelum kita dipanggil Allah, Allah masih berikan kita umur, menggunakan waktu umur kita
berikan umur yang panjang, tapi umur yang panjang itu dia lakukan untuk kemaksiatan. Maka hari ini kita bisa introspeksi diri. Apakah hidup kita dunia ini banyak maksiat atau kebaikan? Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Kita mempelajari hukum-hukum di antara Ramadan. Karena ada yang membatalkan puasa juga aturan agama. Mana mungkin kita meninggalkan satu dan jalankan yang lain. Jangan seperti jadikan kita aturan Allah itu seperti masakan Padang. Kita ambil ikannya, tapi sayurnya nggak mau kita makan. Maka jangan sampai kita seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya mendapat akal dan hasil. Kita sudah capek di dunia, nanti kita lelah di akhirat. Katakan amal kebaikan kita tidak ada, nol di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang